Banyak orang berpikir investasi itu sesederhana beli saat murah, jual saat mahal. Tapi kalau benar sesederhana itu, semua orang pasti sudah kaya raya. Kenyataannya, investasi bukan hanya sekedar harga, tapi ini soal nilai. Dan disinilah konsep value investing menjadi begitu penting. Mari kita mulai. Kalau kamu baru di sini, saya ucapkan selamat datang di Giant Economic. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe di bawah dan support kami untuk bikin konten-konten yang valuable buat bikin kamu upgrade terus tiap hari. Thank you. So, selamat datang di Giant Economic, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Hari ini kita akan mengupas tuntas konsep yang dinamakan value investing. Apa artinya, bagaimana cara kerjanya, dan kenapa pendekatan ini bisa jadi strategi jangka panjang yang membuat kita jadi lebih bijak dalam memilih aset. Value investing adalah strategi investasi yang diperkenalkan oleh Benjamin Graham dan dipopulerkan oleh Warren Buffett. Intinya sederhana, mencari saham atau aset yang harganya di bawah nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya dari sebuah perusahaan, berdasarkan fundamental seperti pendapatan, aset, prospek bisnis, dan manajemen. Jadi, value investing bukan hanya sekedar ikut tren atau FOMO. Ini adalah seni untuk membaca bisnis, memahami nilainya, lalu membeli ketika pasar belum menghargainya dengan tepat. Ada beberapa prinsip utama dalam value investing. Mari kita pelajari. Yang pertama, fokus pada fundamental. Harga saham bisa naik turun setiap hari, tapi nilai perusahaan tidak berubah secepat itu. Value investor melihat laporan keuangan, prospek industri, dan kualitas dari manajemen. Prinsip yang kedua, margin of safety. Membeli saham dengan harga jauh di bawah nilai intrinsik memberi kita bantalan dalam tanda kutip ya, jika terjadi kesalahan analisis atau guncangan pasar. Contoh, kalau nilai intrinsik sebuah saham itu Rp1.000, value investor akan menunggu harga turun jadi Rp700 atau Rp800 sebelum membeli aset tersebut. Prinsip yang ketiga, investasi jangka panjang. Value investing bukan sekedar untuk cepat kaya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk nilai sebuah perusahaan terefleksi di harga saham. Warren Buffett pernah berkata, pasar saham adalah alat untuk memindahkan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Prinsip yang keempat, pahami bisnis yang kamu beli. Jangan pernah kita membeli saham hanya karena rekomendasi orang lain. Value investor hanya berinvestasi pada bisnis yang mereka mengerti, entah itu perbankan, consumer goods, ataupun energi. Yang kelima, disiplin dan logika. Value investing menuntut kita untuk berpikir secara rasional, bukan emosional. Saat orang lain panik menjual, value investor justru melihat peluang. Tapi mari kita bertanya dengan jujur pada diri kita sendiri. Kenapa ya banyak orang masih gagal meski tahu konsep value investing itu sesederhana ini? Apakah karena kurang sabar? Atau karena suka ikut tren cepat kaya raya daripada menunggu hasil jangka panjang? Pertanyaan ini penting karena tanpa disiplin, ya tentu saja value investing sendiri hanya jadi teori indah tanpa hasil yang nyata. So, dari pembahasan kita pagi hari ini, apa yang bisa kita ambil? Pelajaran yang pertama, yaitu value investing adalah tentang nilai, bukan sekedar harga. Yang kedua, kesabaran adalah senjata utama dari kita para investor. Yang ketiga, riset sendiri jauh lebih penting daripada ikut-ikutan. Yang keempat, margin of safety memberi perlindungan kita dari risiko. Yang terakhir, investasi jangka panjang membutuhkan logika kita, bukan hanya sekedar emosi. So, kesimpulannya adalah value investing mengajarkan kita untuk melihat investasi sebagai kepemilikan bisnis, bukan sekedar angka di layar. Dengan memahami nilai intrinsik, kita bisa membeli aset yang benar-benar berharga, bukan hanya sekedar murah dalam tanda kutip. Dan yang lebih penting lagi, value investing melatih kita untuk sabar, disiplin,
dan tetap rasional. Kualitas yang tidak hanya berguna dalam investasi, tapi juga di dalam hidup kita. Ajakan saya untuk semua para pendengar Giant Economic pagi hari ini, teruslah improve diri, memperkaya pengetahuan finansial dan ekonomi, dan jangan pernah berhenti belajar. Karena dunia keuangan selalu berubah, dunia ekonomi selalu berubah, dan hanya mereka yang mau belajar yang bisa tetap bertahan dan menang. Ada kabar gembira buat kamu, untuk kamu yang ingin memperdalam wawasan finansial, jangan lewatkan e-book terbaru dari Giant Hara Digital Product Publishing yang berjudul Apa Dolar Yang Kita Kenal Akan Mati. E-book ini membahas masa depan mata uang global dan bagaimana kita bisa bersiap menghadapi perubahan yang besar. Jemput masa depan keuangan yang baru dengan mendapatkan e-book dari kami. Segera dapatkan karena ini bisa jadi bekal untuk perjalanan finansial kamu. Check out sekarang di link.id/gianthara untuk bisa mendapatkan harga promo hari ini. So, jangan pernah lewatkan karena promo tidak berlaku selamanya. So, terima kasih sudah mendengarkan Giant Economic, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share untuk terus support Giant Hara. Sampai jumpa di episode minggu depan, dan ingat bahwa investasi bukan hanya soal cepat kaya, tapi soal membeli nilai yang benar. Micro Podcast Giant Economic akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 7 di sini. Jadi jangan sampai kelewatan. Support terus channel Giant Hara Digital Product Publishing biar kita bisa terus grow bareng menuju masa depan yang gemilang. Follow media sosial kami di @gianthara di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Follow juga Instagram host kamu yaitu @kidongalexander untuk bisa dapat update-update dari Giant Hara. Sounds good, right? Akhir kata, perubahan itu pasti, jadi jangan pernah berhenti buat upgrade diri kamu setiap hari. Itu aja untuk episode kali ini. Like kalau kamu ngerasa episode kali ini bermanfaat buat kamu. Mari kita bertemu lagi di episode minggu depan. I guess I'll see you around. Have a good weekend.